Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kita masih di materi tambahan untuk ekspektasi matematika 2 variabel acak. Jadi sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau kemarin kita udah bahas yang pertama tentang koefisien variasi, sekarang kita masuk yang kedua tentang kebebasan stokastik. Kebebasan stokastik ya. Jadi kalau secara implisit itu secara eksplisit nggak dijelasin secara detail kebebasan stokastik ini di buku yang kita pakai Vroon and Walpole, tapi dengan tambahan referensi lain kita bisa munculin beberapa akibat dari kebebasan stokastik dalam teorema yang kita bahas nanti di teorema 16 gitu ya. Nah, kalau ada dua variabel acak, jadi dua variabel acak ini bisa kita katakan sebagai bebas stokastik. Bebas stokastik itu artinya dia saling bebas, independen satu sama lain. Syaratnya adalah jika dia punya distribusi gabungan atau join PF atau join PDF itu adalah sama dengan hasil perkalian marginalnya. Jadi Fx, Y itu sama dengan Fx dikali Fy. Jadi marginal X, marginal Y jadilah join PF atau join PDF, tergantung X dan Y-nya diskrit ataupun kontinu gitu ya. Nah, akibatnya muncullah teorema 16 ini yang merupakan akibat ketika dia dua variabel tersebut saling bebas atau independen. Kita lihat akibat pertama, maka ekspektasi perkaliannya, jadi ekspektasi XY itu adalah sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Asal syaratnya apa tadi? Fx, Y itu adalah marginalnya dikalikan. Sama dengan perkalian marginalnya. Ya. Yang kedua, kalau kita punya ekspektasi Ux, jadi fungsi variabel acak X dikalikan dengan yang Y, maka dia bisa dipecah juga ekspektasi Ux kali ekspektasi Vy. Yang ketiga, begitu juga MGF-nya join MGF itu akan sama dengan perkalian dari MGF masing-masing variabel. Jadi MGF X dikali MGF Y. Covariance-nya, ingat covariance itu kan adalah basic dari covariance itu adalah akar dari variance kan ya. Nah, ketika dia tidak ada hubungan satu sama lain, maka covariansinya nilainya 0. Korelasi, koefisien korelasi yang kita udah belajar di sebelumnya itu nilainya akan sama dengan 0 ketika dua variabel acak tersebut independen. Yang terakhir itu adalah moment origin-nya. Moment origin-nya, jadi kalau yang ini kan mu x kali mu y gitu ya. Nah, di sini maka moment origin-nya moment origin x pada saat R dan moment origin Y pada saat S gitu. Ya. Nah, selanjutnya diberikan bukti untuk masing-masing akibat 1 sampai 6. Oke, kita lihat yang pertama, tapi bukti yang ada di sini adalah untuk yang kasus kontinu. Bagaimana dengan yang diskrit ya? Sebenarnya serupa aja, cuman beda PF dengan PDF, fungsi padat peluang atau fungsi peluang, beda penjumlahan dengan pengintegralan gitu kan ya. Oke. Nah, bukti yang pertama kita mau membuktikan ekspektasi XY itu adalah sama dengan ekspektasi X kali ekspektasi Y ya. Jadi karena independen sehingga Fx, Y join PDF-nya karena ini padat kontinu, jadi ini join PDF itu sama dengan PDF-nya X dikali PDF-nya Y gitu ya. Karena independen sehingga ini. Kemudian maka kita peroleh kalau kita mau cari ekspektasi XY kontinu kan batasannya X, batasannya Y, batasannya X karena ini dx dy dari si XY dikali join PDF-nya. Oke. Nah, sekarang join PDF ini kan sama dengan perkalian antara marginal-marginal. Nah, sekarang pada saat pengintegralannya X, pada saat pengintegralan untuk si batasannya X, berarti kan kita bisa pecah ke dalam batasan masing-masing.
Karena kita punya ini ekspektasi X, PDF marginal masing-masing sudah ada. Nah, ini tidak lain yaitu ekspektasinya X dan ekspektasinya Y. Gitu ya. Jadi terbukti. Oke, ya maksud ini tadi kan tinggal dikelompokin aja ya. Berarti ini X kali G1X, kemudian Y kali G2Y, gitu kan? Oke, bukti yang kedua berarti ya mirip aja ya, cuman sekarang adalah fungsi UX dan VY gitu ya. Nah, ini masih tetap karena independen, maka join PDF-nya adalah perkalian marginalnya, sehingga ekspektasi UX VY dengan cara yang tadi ya, sama aja. Karena ini join PDF bisa dijabarkan menjadi perkalian marginalnya, berarti bisa kita pecah menjadi, ini sebenarnya adalah karena ini UX, ini VY, maka ini adalah ekspektasinya UX, ini adalah ekspektasinya VY. Ya, sehingga terbukti. Bukti yang ketiga, sebenarnya ini masih serupa juga, cuman bedanya kalau MGF kan dia pakai E pangkat T1X tambah T2Y. Nah, join PDF-nya masih sama, perkalian marginalnya. Sekarang ekspektasi X-nya tinggal dijabarin menjadi ekspektasi T1X dikali ekspektasi T2Y kan ya. Kemudian tinggal dikelompokkan, jadilah MGF-nya yang si X kali MGF-nya Y. Ini kan MGF X, ini MGF Y. Bukti yang keempat selanjutnya, kita mau buktikan covariance-nya sama dengan 0 ketika dia independen. Nah, lihat akibat satu. Akibat satu tadi kan sudah mengatakan bahwa kalau X dan Y independen, maka ekspektasi XY itu adalah ekspektasi X kali ekspektasi Y. Oke, sekarang kita masukkan persamaan rumus untuk perumusan untuk covariance XY, sigma XY itu kan adalah ekspektasi XY dikurangi ekspektasi X kali ekspektasi Y. Nah, sekarang ekspektasi XY tadi kan bisa dijabarin jadi ekspektasi X kali ekspektasi Y. Sehingga pengurangannya 0. Terbukti ya. Oke. Bukti yang kelima. Bukti yang kelima kita memanfaatkan akibat keempat tadi tentang korelasi. Tentang kovariansi. Jadi kan tadi udah dapat kovariansinya sama dengan 0. Nah, korelasi itu kan adalah kovariansi antara X dan Y dibagi akar varian kali akar varian kan ya. Nah, kalau atasnya jauh dari 0 maka rho XY itu adalah 0. Oke, jadi ini sudah terbukti. Yang terakhir untuk bukti yang keenam, kita memanfaatkan lagi bahwa join PDF itu adalah perkalian antara marginal X dengan marginal Y kan ya. Sehingga momen originnya atau mu aksen RS ini adalah kan ekspektasi X pangkat R, Y pangkat S ya. Masih ingat di teorema sebelumnya di tentang product moments. Jadi ekspektasi momen origin itu adalah ekspektasi X pangkat R, Y pangkat S. Sehingga masukkan ke perumusan ekspektasi, ini X pangkat S, X pangkat R, Y pangkat S. Join PDF bisa dijabarkan jadi perkalian marginalnya, kemudian tinggal dikelompokkan, jadilah ini adalah momen origin R, ini momen origin S. Untuk si X dan Y gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kalau kasusnya itu diskrit? Maka sebenarnya serupa aja, cuman yang membedakan adalah di bagian ini ya. Kita pakai penjumlahan di batasan-batasan X dan batasan Y, gitu aja kan bedanya. Nah, sebenarnya serupa aja, berarti bisa digeneralisir dengan cara serupa gitu ya. Nah, tadi kan kalau dua variabel acak, kalau lebih dari dua konsepnya sama aja. Jadi kalau tadi kan ekspektasi X kali Y. Nah, nanti kalau kalau X, Y, dan Z itu independen, maka bisa dijabarkan menjadi perkalian marginal dari X, marginal Y, marginal Z, dan seterusnya gitu ya. Jadi konsepnya berlaku sama. Ya, jangan lupa bisa dicoba-coba dilatihanin yang tadi itu dicoret-coret sambil dijabarkan. Siapa tahu kalau masih ada yang perlu didiskusikan langsung aja
di grup ya. Oke. Semangat, assalamualaikum.